Indonesia, selamat sore, kembali bincang hari ini hadir dengan Anda dan kali ini dengan saya Maya Sila. Dan pada sore hari ini kita akan berbincang dalam tema toleransi hidup bersama di kalangan anak muda. Ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini ada karena keberagaman. Keberagaman suku, keberagaman agama, keberagaman kebudayaan, dan beberapa aliran kepercayaan. Dan tetapi keberagaman yang kita punya ini masih sering disalahartikan oleh banyak orang dan bahkan memicu beberapa konflik baik horizontal maupun vertikal. Nah, harusnya segala macam ragam yang kita punya ini kita jadikan kekuatan bagi bangsa Indonesia untuk dapat menjadi bangsa yang besar. Dan cara untuk bagaimana kita bisa saling paham tentang perbedaan ini harusnya tidak hanya dilakukan di kalangan elit politik, tetapi juga anak muda dapat berperan aktif di dalamnya. Nah, pada sore hari ini kita akan berbincang dengan anak-anak muda yang peduli akan toleransi hidup bersama di tengah keberagaman yang kita punya. Dan jika Anda nanti ingin bergabung dengan kami, nanti di sesi yang kedua kami akan buka. Silahkan Anda yang di Yogyakarta bisa di 451666 atau yang di luar Yogyakarta 0274 451 777. Baik, saya akan langsung kepada narasumber saya. Yang pertama ada Bapak Andreas Jonathan. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Kabar baik Pak? Baik. Ya, Bapak Andreas Jonathan ini adalah founder dari YIPC. YIPC atau Young Interfaith Peacemaker Community. Baik, dan juga telah hadir di sini ada, saya panggil Mas saja karena masih muda sekali, ada Mas Riston Batubara. Selamat sore Mas Riston. Selamat sore. Baik, Mas Riston Batubara asalnya dari Sumatera Utara, betul. Sekarang ada di Yogyakarta. Benar. Ya, baik. Ya, Mas Riston ini adalah fasilitator dari YIPC. Baik, dan juga telah hadir ada Mas Muhammad Faris Komanul Hadi. Selamat sore Mas Faris. Selamat sore. Ya, Mas Faris ini adalah anggota dari YIPC. Baik, kita akan berdialog apa sih sebetulnya yang Interfaith Peacemaker Community dan apa saja sebetulnya concernnya untuk membangun toleransi di tengah keberagaman yang dimiliki oleh bangsa ini. Saya akan ke Mas Andreas dulu. Mas Andreas, mungkin bisa dijelaskan Anda sebagai founder dari YIPC. Mengapa Anda merasa bahwa perlu membentuk gerakan semacam ini? Ya, terima kasih. Yang pertama, jelas sekali bahwa generasi muda itu adalah generasi masa depan. Jadi kalau generasi muda hari ini tidak peduli dengan apa yang terjadi di tengah masyarakat kita, terutama di dalam konflik antar umat beragama, mungkin di masa depan pun bukan hanya antar umat beragama, mungkin Mas Andreas, ya, antar suku juga, antar suku, antar kelompok, ya, itu maka kemungkinan besar ya nanti ke depan pun tidak akan punya kepedulian. Dan yang kedua, kita melihat bahwa sebetulnya potensi generasi muda itu sangat luar biasa. Kita lihat banyak sekali peranan generasi muda dari masa ke masa untuk masyarakat kita. Jadi tentunya kalau generasi muda hari ini bisa digerakkan juga untuk menjadi seorang peacemaker, membawa damai di tengah konflik, maka itu juga satu hal yang sangat luar biasa. Seperti yang kita ketahui sebetulnya hari ini mungkin masih sedikit, jadi kebanyakan masih dilakukan oleh para elit, gitu. Baik, jadi ini berangkat dari kepedulian Anda terhadap berbagai macam persoalan yang mungkin kita sering lihat di media televisi. Masih banyak timbul konflik di negara ini, dan oleh karena itu maka Anda berpikir bahwa dibutuhkan sebuah gerakan, gitu, untuk bisa toleransi ini dapat kembali, gitu ya. Baik. Nanti kita akan berbincang lagi lebih jauh. Saya sekarang ke Mas Riston dulu. Anda adalah sebagai fasilitator di gerakan ini. Mungkin bisa Anda jelaskan fasilitator itu bentuknya apa? Apa yang dikerjakan oleh seorang fasilitator? Iya, seperti kita ketahui, komunitas kan perlu ada orang yang menggerakkan, perlu ada orang-orang yang mau memberikan waktunya, memberikan tenaganya untuk bisa mengembangkan komunitas itu. Salah satunya adalah komunitas yang Interfaith Peacemaker Community ini memerlukan orang-orang yang
mempunyai jiwa-jiwa peacemaker untuk boleh menyebarkan nilai-nilai perdamaian itu ke lingkungannya. Secara khusus kami di kalangan anak muda, secara khusus mahasiswa, perlu orang-orang yang masuk ke kampus-kampus atau sebagai mahasiswa mempunyai nilai-nilai perdamaian dan bisa menularkan kepada teman-teman sekelilingnya, seperti itu aja. Oke, nilai-nilai perdamaian seperti apa yang Anda tularkan kepada teman-teman Anda? Nilai perdamaian itu apa sih untuk Anda? Iya, yang pertama nilai perdamaian yang selalu kita usung itu dalam bahan-bahan kita ada seperti 12 nilai perdamaian. Yang pertama itu dari aspek diri kita. Yang pertama bagaimana kita bisa mengenal diri kita, siapa diri kita, dan yang kedua bisa mengenal orang lain dan mengatasi prasangka-prasangka yang ada. Yang ketiga kita belajar untuk mengenal keperbedaan yang ada, perbedaan agama, suku, gender, perbedaan budaya, ekonomi, dan macam-macam tadi. Dan juga kita tahu bahwa sebenarnya konflik itu pasti kita alami. Namun konflik yang harus kita cegah adalah konflik yang menjurus kepada kekerasan, baik kekerasan fisik, psikis, dan yang lain-lain. Dan seorang peacemaker harus mengetahui bagaimana caranya bersikap di dalam keperbedaan sehingga tidak membuat konflik-konflik yang mungkin dia tidak sadari. Melalui salah satu contoh mungkin melalui cara pandang kita terhadap keperbedaan itu. Kemungkinan bisa konflik bisa terjadi oleh karena itu. Ya, jadi barangkali Anda menjadi agen perubahan melalui contoh diri Anda sendiri di masyarakat di mana Anda ada. Ya, dan juga kita menularkan dengan berbagai event-event yang kita lakukan bersama. Berbagai event-event, baik. Nanti kita akan berbicara lagi lebih lanjut. Saya sekarang ke Mas Faris dulu. Mas Faris, Anda adalah anggota dari ini. Sudah berapa lama Anda bergabung di komunitas ini? Ya, alhamdulillah sudah 1 tahun saya mengikuti organisasi ini. Apa yang membuat Anda tertarik untuk bergabung di sini? Kan ada banyak nih komunitas anak muda di Yogyakarta. Ya, sebenarnya dimulai dari keprihatinan kita sering diberita di televisi mengenai banyak konflik, dan di situ peran saya terhadap lingkungan saya yang masih aman itu masih belum terlaksana. Jadi saya ingin melalui organisasi ini bisa lebih menyebar nilai-nilai perdamaian terhadap teman-teman, khususnya terutama bagi orang-orang yang berkonflik, walaupun itu tidak secara langsung, seperti itu. Apa perannya, Mas? Kepada orang yang berkonflik itu apa perannya? Menjadi mediatorkah atau menjadi fasilitatorkah malah? Ya, jadi seperti itu merupakan dimulai dari pendidikan. Pendidikan itu pendekatan persuasif. Jadi kita tidak bisa langsung secara eksklusif kita datang langsung dan menyelesaikan masalah, dan itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Tetapi dengan kita memberikan pendidikan kepada anak-anak muda pada sebelum terjadinya konflik itu akan pendidikan yang lebih penting daripada kita saat konflik terjadi. Mengedukasi. Betul. Anak-anak muda begitu, bahwa ada sebuah cara yang lebih nikmat untuk dilalui daripada berkonflik begitu. Betul, ya. Betul. Baik. Ya, saya ke Pak Andreas dulu. Bapak, Anda sebagai founder dari komunitas ini, kan komunitas ini adalah sebuah komunitas yang dibentuk untuk membuat gerakan pastinya ya, gerakan perdamaian begitu ya. Nah, mengapa Anda memilih anak-anak muda ini untuk bisa menjadi agen perdamaian? Ya, karena pertama jadi kami kan semuanya mahasiswa ya, S1 dan ada yang S2 juga. Kita Pak Andreas juga masih mahasiswa? Saya mahasiswa S3. Oh, baik. Jadi kami melihat bahwa dunia kampus itu sangat heterogen. Jadi itu satu kesempatan kita belajar untuk bisa merespek atau menghargai keberbedaan. Itu satu satu potensi besar ada di sana. Sekali lagi belum banyak pihak yang melihat peluang ini atau potensi ini, dan sehingga mengembangkan anak-anak muda ini untuk menjadi peacemaker yang bisa memahami keberagaman dan juga menghargai keberagaman dan memakai keberagaman sebagai satu potensi besar. Ya, apakah Anda merasa bahwa kegelisahan untuk membuat komunitas ini muncul akibat dari penyelenggara negara ini yang mungkin tidak melakukan edukasi kepada anak muda atau? Ya, kami menyadari bahwa memang tidak semuanya bisa kita harapkan dari pihak penyelenggara atau pemerintah. Kami sebagai masyarakat atau warga negara juga bisa ikut berperan. Apalagi memang sebagai kelompok intelektual, ya, kelompok intelektual muda,
saya percaya mahasiswa ini punya potensi yang bisa digerakkan. Apa harapan Anda ke depan kalau ada anak muda yang bergabung di dalam komunitas ini, selain hanya yang tadi disebutkan menjadi agen perdamaian, tetapi apa real action yang mereka bisa ambil nantinya? Ya, kita tahu bahwa sebetulnya di dalam konflik-konflik kebanyakan juga dipicu oleh banyaknya prasangka. Prasangka itu sesuatu yang sebetulnya tidak benar, tetapi itu menyebabkan kita mungkin membenci atau kita menjadi salah mengerti kepada orang lain. Jadi dengan adanya edukasi tadi yang sudah disebutkan, maka akan meruntuhkan banyak prasangka. Ini sangat penting sekali, yang tadinya kita tidak bisa bersahabat menjadi mampu bersahabat, dan itu kalau akan meluas, akan terus bergerak, ya masyarakat kita akan hidup dengan harmonis. Baik, ya baik. Menarik nanti untuk kita bicarakan itu di sesi yang kedua, bagaimana sebetulnya implementasi dari apa yang disebutkan oleh Mas Andreas tadi, karena memang ini berangkat berdasarkan dari biasanya konflik itu terjadi akibat dari ketidaktahuan, lalu menimbulkan kesalahpahaman yang membentuk persepsi, kan begitu. Nah ini bagaimana nanti gerakan ini mampu breakthrough bottleneck yang masalah perbedaan persepsi ini. Dan untuk itu pastikan Anda masih bersama dengan kami akan kembali sesaat lagi. Kembali Anda bersama dengan kami dalam bincang hari ini, dan masih dengan tema kita toleransi hidup bersama di kalangan anak muda. Dan kami undang Anda, jika Anda di Yogyakarta, Anda bisa di 451666, atau yang di luar Yogyakarta 0274451777. Silakan Anda dapat berdialog dengan narasumber saya yang muda dan memiliki semangat untuk membangun toleransi dan membangun perdamaian. Baik, saya ke Mas Riston sekarang. Mas Riston Batu Ara, baik, fasilitator. Nah, Mas Riston ini adalah seorang fasilitator. Nah, kalau selama ini yang sudah dikerjakan, fasilitasi apa? Kalau kita bisa berbicara tentang achievement, di dalam Anda memfasilitasi, achievement apa yang sudah pernah Anda buat? Secara khusus, para fasilitator kita harapkan mampu untuk bisa meng-create sebuah event ya. Event andalan kita itu adalah Peace Camp. Jadi kita camp damai 3 hari 2 malam, kita bersama-sama dengan para mahasiswa, biasanya kurang Dan lebih. apakah itu hanya mahasiswa Yogyakarta saja atau se-Indonesia atau se-Asia? Tidak, atau? kita sekarang sudah di 8 regional. 8 regional itu artinya? Di 8 kota. Oh, 8 kota, baik. Iya, 8 kota. Di Indonesia. Jadi, setiap kota kita buat event itu dan mampu meng-create itu, dan nanti mungkin bisa kita bisa jelaskan bagaimana kita meng-create sebuah event, dan juga ada event yang kemarin kita ada World Interfaith Harmony Week ya di Kuala Lumpur dan Singapura. Ya, dan juga para fasilitator mampu untuk meng-create sebuah pertemuan setiap minggu. Kita setiap minggu bertemu, para member, bahkan juga kita mengundang yang belum bergabung dengan kita untuk bersama-sama berdialog bersama. Oh, oke. Ini sudah ada tayangannya di layar kaca. Ini waktu saat apa ini, Mas Riston? Ini kita dialog dengan Persatuan Pelajar Indonesia di Kuala Lumpur. PPI-nya ya, di Kuala Lumpur. Oke. Apa yang dibahas pada saat itu? Isu apa yang krusial yang kita mempromosikan World Interfaith Harmony Week, dan juga kita membahas tentang a common word, loving God and loving others. Oke. Ya. Ini kalau yang ini pada saat apa, Mas Riston? Ini dalam kelompok yang kecil di acara yang sama, sedang scriptual reasoning. Ya, scriptual reasoning. Oke. Jadi kita membaca teks dari Holy Bible ya, dari Holy Quran, dari kitab-kitab suci, dan kita mencari nilai-nilai perdamaian di dalam dalam beberapa
teks-teks yang kita baca. Jadi jangan cari perbedaannya, tapi cari kesamaannya. Ya, dari nilai-nilai perdamaian kurang lebih ya. Dari nilai perdamaian kita akan temukan. Ya. Lalu, oke, baik. Jadi sudah ditayangkan tadi ada beberapa contoh dari kegiatannya ya. Selain Anda juga tadi berkunjung ke Persatuan Pelajar Indonesia di Kuala Lumpur, juga ada beberapa sesi yang tadi sudah Anda lakukan di kegiatan itu. Ya. Baik, saya sekarang mau ke Mas Faris. Mas Faris, Anda mahasiswa semester? Saya semester 6. Oh, semester 6. Iya. Baik. Lalu apa yang Anda rasakan ketika Anda sudah bergabung di komunitas ini? Mungkin Anda bisa membuat komparasi sebelum bergabung bagaimana dan setelah bergabung setahun ini jadinya bagaimana? Ya, jadi pada mulanya pada saat mau bergabung itu kan masih penasaran. Penasaran karena penasaran mendengar. Karena iya dari nama organisasinya aja Young Interfaith Peacemaker Community. Ada kata interfaith. Di situ ada kita bertemu langsung dengan orang yang berbeda agama, kemudian berdiskusi dengan agama. Dan kita sering melihat di media-media, kalau ada interfaith, nanti jadi debat seperti itu. Apakah itu bentuk seperti kayak gitu di komunitas ini? Ternyata setelah saya mengikuti, ada perbedaan, yaitu di sini kita mencari persamaan. Tapi tetap perbedaan itu kita sampaikan, persamaan itu kita sampaikan. Tapi fokus kita adalah di persamaan. Dan kita di sini juga tidak kita berusaha untuk tetap apa ajaran dalam Islam itu gimana, seperti apa adanya, Kristen itu seperti apa adanya. Jadi tidak berusaha untuk menyamakan satu sama lain, seperti itu. Baik, jadi kalau kita berbicara tentang faith itu memang suatu yang personal yang kita punya kan begitu. Mungkin intinya adalah bukan bagaimana kita mencari persamaan dari perbedaan, tetapi mengerti perbedaan yang ada. Kan begitu ya. Ya, jadi bahwa memang sesuatu yang berbeda itu bukan sesuatu yang menakutkan gitu kan. Saya ke Mas Andreas. Mas, kalau kita berbicara bahwa di bangsa Indonesia ini sebetulnya kata toleransi itu kan didengungkan. Kalau kita mungkin produk zaman-zaman itu ya, SD tahun 80-an itu kan pasti sudah masuk ke kurikulum bahwa toleransi itu memang salah satu kekuatan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, dan toleransi itu adalah diturunkan dari nilai-nilai Pancasila. Nah, kalau asas di gerakan Anda ini itu diadopsinya dari mana? Jadi kami sebetulnya karena berbasis kepada kelompok yang berbeda-beda agama, interfaith tadi, jadi kita menggali nilai-nilai katakanlah toleransi. Sebetulnya kami lebih daripada toleransi sebetulnya, tidak hanya sekedar toleransi, tetapi kami ingin melihat di dalam kitab suci masing-masing bahwa benar-benar kitab suci mengajarkan untuk bisa menerima perbedaan dengan kelompok yang berbeda keyakinan, dan bahkan lebih dari itu adalah saling mengasihi. Cinta kasih menjadi inti dari pengajaran, terutama dalam hal ini yang kami sering bicarakan atau diskusikan adalah di dalam Islam dan Kristiani. Itu yang menjadi apa yang disebut dengan Commonwealth tadi, yang kami juga pergi ke Kuala Lumpur dan Singapura di dalam rangka itu. Ya, dan memang kalau kita berbicara tentang bangsa ini kan bangsa yang sangat besar dan beraneka ragam sekali, kan begitu. Nah, menurut Anda sampai sejauh ini bagaimanakah masyarakat ini mampu mengelola perbedaan yang ada? Karena Anda berkecimpung di dunia ini pasti kan bisa melihat beberapa parameter gitu. Menurut Anda sejauh mana? Kalau poin 1 sampai 10 ada di skala mana? Sulit sekali mengukurnya karena mungkin berbeda daerah, berbeda dari beberapa kasus. Mungkin secara umum mungkin masih di angka 5 mungkin kalau kami masih lihat. Di angka 5. Ya. Baik. Karena persoalannya harusnya jalur dialog itu harus ditempuh, tetapi sampai hari ini mungkin sangat minim sekali terjadi dialog. Nah, inilah yang gerakan Anda lakukan, membangun dialog itu. Iya. Oke, apakah pernah ada resistensi dari salah satu pihak? Secara umum 90% ketika kami mencoba untuk berdialog, mereka sangat mau berdialog. Tapi ada juga kelompok kecil yang mungkin masih curiga atau resisten terhadap hal itu.
Baik, saya ke Mas Riston sekarang. Sebelum saya ke Mas Riston, kembali kami undang jika Anda ingin berpartisipasi, Anda yang di Jogja bisa di 451666 atau yang di luar Yogyakarta, silahkan Anda bisa di 0274 451777. Baik, saya ke Mas Riston. Mas Riston, saya pengen tahu bagaimana sih Anda sebagai seorang fasilitator itu berkomunikasi kepada pihak-pihak yang berbeda ini, terutama untuk anggota baru, mungkin yang lebih baru dari Mas Faris, mungkin apa yang Anda bicarakan kepada mereka? Biasanya di dalam ketika anggota baru masuk dalam peace camp, secara otomatis mereka akan mengalami bagaimana peace camp yang kami buat itu bisa membuat mereka untuk menghilangkan prasangka-prasangka melalui percakapan-percakapan yang di antara mereka. Seringkali bukan kita fasilitator yang mengajari. Kita tidak Tapi pernah percakapan mengajari. itu kan harus ada isunya kan, Ya. bercakap tentang apa kan begitu. Nah, ini bagaimana kalian mendesainnya sehingga bisa membreakthrough bottleneck yang selama ini ada? Kita mendesain acara dengan semenarik mungkin, dengan fun, dengan banyak games dan games-games yang memaksa mereka untuk bisa berinteraksi sama lain. Jadi ketika Paling nggak kenal dulu. Iya, betul. Gitu. Jadi mereka berkenalan. Kami punya banyak pengalaman orang-orang yang bahkan belum pernah tidur satu ruangan dengan orang yang berbeda agama, dengan orang yang berbeda suku, dan mengalami hal yang sama. Orang Kristen mungkin tidak pernah melihat temannya sholat, dan demikian sebaliknya. Dan hal-hal seperti itu membuat mereka untuk terpancing untuk bertanya satu sama lain, dan terjadilah dialog yang sangat natural, bukan dialog yang kita buat. Saat ini kan sangat banyak dialog yang disebut dialog yang di forum-forum. Ada temanya gitu ya, dialognya itu bertema gitu. Ya bisa dikatakan kaku dan ya hanya di kalangan elit, tapi kita mengadakan forum-forum yang perjumpaan-perjumpaan yang bisa mereka share, dan setiap minggu kita ketemu dan pasti akan ada sharing-sharing kehidupan yang bisa kita pelajari bersama di antara satu sama lain, dan kita bisa mempelajari orang lain dari perspektif orang lain itu tersebut, bukan Ada dari perspektif kita. guidance-nya tidak Anda sebagai fasilitator ketika melakukan membuka komunikasi yang tertutup ini? Ya, kita dilatih, kita ada pelatihan fasilitator, kita bagaimana kita bersikap di tengah-tengah konteks perbedaan, dan bagaimana cara kita untuk boleh membuka sebuah forum-forum, contohnya seperti kita setiap minggu ada regular dialog, bagaimana kita menciptakan suasana-suasana seperti itu ya. Gitu. Baik, sudah ada penelpon. Saya belum sempat ke Mas Faris, sudah ada penelpon, kita angkat dulu. Halo, selamat sore, bincang hari ini. Halo, selamat sore Jogja TV. Injih, dengan Bapak siapa, di mana Bapak? Dari Bapak Ginting di Sleman. Bapak Ginting di Sleman, monggo Bapak. Ya. Nah, saya dengan anak-anak muda yang seperti ini, saya sungguh simpati gitu. Mencari satu jalan terobosan bagaimana pemuda Indonesia itu secara umum yang terdiri dari beragam daerah, beragam suku, ada terobosan seperti ini. Ini udah terlambat ini, tapi timbang tidak harus terlambat gitu. Mengapa yang selama ini nggak ada? Ya. Nah, pertanyaan saya, memang kalau orang beragama itu, ya saya sebagai Muslim, Kristen saya kurang begitu mengetahui, tapi saya rasa di Nasrani itu juga bahwa perbedaan itu diajarkan. Kalau kita Islam itu kan Allah berfirman, saya jadikan kamu bersuku, kan begitunya dia berfirman. Tapi itu adalah untuk saling mengenal, untuk kebaikan gitu. Tetapi sekarang ini kok banyak pemuda kalau kawannya berantem, dia ikut berantem, bukan mencari solusi bagaimana persoalan ini selesai, yang besar dikecilkan, yang kecil akhirnya diselesaikan gitu. Allah meruncing. Nah, ini sudah satu jalan yang baik sekarang ini. Maka sekarang pertanyaan saya, toleransi itu artinya digunakan dalam keadaan seperti apa dan bagaimana pemuda itu? Karena ada juga gara-gara toleransi malah yang sebelah menjadi gitu. Jadi ini pertanyaan, bagaimana caranya melaksanakan toleransi itu dan keadaannya, situasinya lagi seperti apa dan bagaimana? Apakah dari setiap hari dimulai dari rumah? Bagaimana? Itu yang pendapat saya. Itu yang saya sampaikan. Tapi saya terima kasih dengan ini yang anak-anak muda ini, yang siapa ini Batubara, ini satu lagi ini mungkin satu daerah dengan saya, Bapak ini juga. Saya terima kasih, ini satu terobosan yang baik. Jadi jangan nanti salah memanfaatkan pula toleransi itu. Berbuat salah juga diberikan toleransi.
Nah, kalau dia berbuat salah atau menghina, diajak berembuk, cari jalan keluarnya gitu. Jangan karena bertoleransi akhirnya menjadi aksi, nah jadi brutal gitu ya. Baik. Kalau boleh toleransi itu pas pada tempatnya, persoalan besar diperkecil, persoalan kecil dihapuskan. Kita dari beragam suku, dari 18.000 pulau. Itu saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ginting di Sleman. Semangat sekali Pak Ginting. Ya baik, saya nanti akan membahas apa yang sudah dikatakan oleh Pak Ginting ini mungkin butuh agak panjang, tetapi sedikit saja Mas Andreas. Kalau kita berbicara tentang gerakan, itu kalau semacam kita sekolah atau apa, itu kan ada namanya kayak kurikulum gitu kan, guidance kan. Nah kalau di gerakan ini apakah ada? Siapa yang membuat? Kurikulum dasar tadi yang kita mempelajari 12 nilai perdamaian. Berasal dari mana itu 12 itu nilai itu sebetulnya datangnya dari mana? Itu sudah dipakai oleh yang disebut dengan Peace Generation. Oh, baik. Itu berpusat di Bandung. Jadi kami bermitra dengan Peace Generation untuk memakai modul mereka 12 nilai perdamaian. Itu kurikulum yang paling dasar. Dan yang kedua kurikulumnya tadi yang Common Word tadi. Common Word itu sangat penting sekali untuk dipelajari supaya kita yakin bahwa memang ajaran agama kita intinya adalah saling mengasihi. Baik. Ya, baik. Jadi berbicara tentang kesamaan dari hal yang berbeda, bagaimana nanti secara teknis bisa dilakukan dan kita akan berkomentar dari pertanyaannya Pak Ginting nanti bagaimana sebuah nilai toleransi ini lalu tidak membatasi ketika seseorang melakukan tindak pidana, menghina atau apapun karena kita bertoleransi lalu kita tidak melakukan tidak melakukan sesuatu dengan itu. Bagaimana nanti gerakan ini bisa membuat batasannya? Pastikan Anda masih bersama dengan kami akan kembali sesaat lagi. Kembali Anda bersama dengan kami dalam bincang hari ini dan masih dalam tema kita toleransi hidup bersama di kalangan anak muda dan masih kami undang jika Anda ingin berpartisipasi. Anda yang di Yogyakarta bisa di 451666 atau yang di luar Yogyakarta 0274 451 777. Masih dengan Mas Andreas Jonathan, founder dari Youth Interfaith Peacemaker Community. Tetapi dua narasumber saya ini sudah berganti dengan yang lebih fresh. Yang pertama juga ada Mas Ahmad Salahuddin. Mas Ahmad ini juga adalah fasilitator dari komunitas YIPC ini. Selamat sore Mas Ahmad. Sore Mbak. Oke. Sudah kayak rapper ya topinya ya. Baik, ini keberagaman selera musik mungkin kita bilangnya di sini. Baik, Mas Ahmad Salahuddin ini juga merupakan salah seorang fasilitator. Lalu ada juga yang cantik Mbak Novita Ayu Dewi. Selamat sore Mbak. Novita Ayu Dewanti. Iya. Ayu Dewanti, ya. Baik Mbak Novi ya. Ya. Baik, Mbak Novi ini adalah anggota. Sama dengan Mas Faris tadi ya. Baik, saya ke Mbak Novi dulu. Mbak, mengapa Anda tertarik mengikuti komunitas ini? Pertamanya saya hanya ingin coba-coba, ingin masuk ke kelompok-kelompok gitu kan. Habis itu kemudian saya ada yang itu yang nilai 12 nilai perdamaian. Kemudian saya tertarik mengikuti gara-gara ya ingin mengelola komunitas yang lebih besar lagi. Mengelola komunitas yang lebih besar lagi. Dari mana Anda tahu ada 12 nilai-nilai perdamaian itu? Setelah mengikuti Peace Camp. Baik, jadi mengikuti Peace Camp. Baru Anda merasa tertarik untuk join. Ya. Oke, sudah berapa lama Anda bergabung di gerakan ini? Sekitar 1 tahun. Kami 1 tahun. sama yang Mas Faris tadi, nah itu satu angkatan. Satu angkatan, ya. Baik. Apa yang membuat Anda tetap bertahan di komunitas ini? Sejauh mana ini memberikan kontribusi positif untuk Anda? Untuk saya pribadi itu nanti akan menyebarkan nilai-nilai perdamaian kepada teman-teman karena dari pemuda-pemuda itu sendiri pun akan menyebarkan, itu akan lebih mudah ke masyarakat. Karena berbicara dengan sendiri. bahasa yang sama Ya. mungkin ya kalau sesama anak muda gitu ya. Baik, sebelum kita bercerita pengalamannya Mbak Novi lebih lanjut, saya ke Mas Ahmad Salahuddin dulu. Anda adalah salah seorang fasilitator. Sudah berapa lama Anda bergabung di komunitas ini? Saya masuk sekitar tahun 2012 sebagai anggota biasa, kemudian tahun lalu ada training fasilitator, saya coba ikut di situ. Apa yang sudah Anda fasilitasi? Fasilitator kan tugasnya memfasilitasi ya? Iya, apa? benar sekali. Salah satu yang sudah disampaikan tadi sama Bang Riston tadi,
bahwa ya kita kemudian menggelar beberapa pertemuan dan peace camp yang sebenarnya yang ingin kita bangun dari beberapa member adalah kebersamaan yang selalu kita bangun. Jadi kita selalu setelah peace camp yang satu kali dalam satu semester. Peace camp itu dibuka untuk masyarakat umum sesuai dengan persyaratan atau kita punya persyaratan tertentu. Iya, tetapi ditawarkan untuk masyarakat umum kah? Atau hanya anggota saja? Hanya di kampus-kampus saja, di Yogyakarta khususnya. Oh iya, masyarakat umum Mas itu hanya segmentasinya Mahasiswa. kampus kan gitu, Iya. bukan hanya komunitas Anda saja yang boleh ikut kan gitu ya? Iya. Oke. Dan itu berapa lama itu? 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam dan diselenggarakan setiap satu kali dalam satu semester. Baik, dan peace camp-nya itu memang hanya menginvite masyarakat kampus di Indonesia saja, tidak di luar. Iya, karena yang kita adakan masih nasional dan rencananya mungkin bulan Juni besok akan diadakan International Peace Camp. International Peace Camp. Iya. Sudah berapa kali Anda mengikuti program Peace Camp itu? Peace Camp itu kebetulan saya hanya menghadirinya sekali untuk sebagai anggota dan kemudian sisanya setelah jadi fasilitator saya kemudian menjadi pemateri di sana dan kemudian materi apa yang Anda berikan di sana? Materi 12 nilai perdamaian tadi itu. Oh, 12 nilai perdamaian. Baik, dari 12 nilai perdamaian itu menurut Anda mana yang paling mudah untuk kita capai pada saat ini? Yang paling pertama adalah yang seperti dikatakan Bang Rustam tadi adalah yang 2 nilai awal itu adalah mengenali diri dan mengatasi prasangka. Itu setiap awal peace camp akan dibuka oleh 2 nilai itu dan untuk masuk ke bab selanjutnya adalah bagaimana kita mengetahui diri kita, kemudian yang terus membatasi kita adalah sebuah prasangka yang kemudian mengenali orang lain. Makanya 2 itu yang sangat perlu sebagai pribadi dulu. Kemudian keluar bagaimana kita mengetahui perbedaan, bagaimana kita kemudian merasa konflik dan menolak kekerasan. Tapi bukankah ketika kita terlalu terbuka terhadap persepsi orang lain itu menjadikan diri kita tidak memiliki semacam alarm gitu? Bukankah memang maksud saya dalam skala yang kecil persepsi dan prasangka katakanlah itu memang maksudnya salah satu bentuk alamiah yang keluar sebagai self alarm kita kan? Bagaimana? Iya, sebagai mungkin makhluk biasa dan ketika misalnya bertemu dengan orang baru apalagi mereka yang berbeda agama misalnya prasangka pasti akan muncul. Nah, kemudian sebagai manusia sebagai langkah kehati-hatian kan? Iya, awalnya. Iya, prasangka. Ya, sebelum kemudian menjustifikasi orang pasti akan muncul melihat orang ini misalnya kribo atau tatoan misalnya pakai topi gitu ya, rapper gitu ya. Dan kemudian prasangka itu pasti kita kelola dan di sana mungkin kita belajar bagaimana kemudian batasan itu kita kelola sebagai prasangka sampai di mana. Intinya adalah bagaimana mengelola diri kita gitu kan dan berbagai perbedaan yang ada di depan kita kan begitu. Baik, saya ke Pak Andreas tadi menanggapi tadi dari Pak Ginting di Sleman. Bagaimanakah ketika sebuah toleransi ini tetap dapat menjadi sebuah nilai ajaran yang luhur yang tetapi dapat menjadi pembeda dari ketika orang lain yang berbeda dengan kita melakukan kesalahan secara pidana, secara etika mungkin lalu kita tidak membuat itu menjadi sebuah nilai toleransi. Bagaimana membedakannya, Pak? Ya, jadi karena memang toleransi yang kita sedang bangun ini bukan hanya sekedar saya tahu kamu berbeda dengan saya, kita hidup masing-masing, jangan saling mencampuri urusan kita. Yang penting di situ. Tapi yang sedang kita bangun adalah toleransi yang mau saling memahami dan dasar saling memahaminya itu supaya kita bisa saling membangun satu hal yang positif sekali. Jadi kalau ada tindakan-tindakan yang bersifat pidana yang tidak sesuai dengan semangat toleransi itu, maka ya itu memang tugas pemerintah ya, karena di ranah hukum tentunya pemerintah yang berwenang untuk mengarahkan kembali warga negaranya yang melanggar hukum. Jadi dan itulah tugasnya teman-teman fasilitator ini supaya tidak sampai masuk toleransi ini ke arahnya ke pidana itu betul, kan, Pak? Iya, jadi kami memang mengadakan peace education atau pendidikan perdamaian ini supaya mencegah itu terjadi. Ya. Baik, jadi potensi konflik yang muncul akibat dari perbedaan ini diminimalisir gitu, Pak. Ya. Baik, saya sekarang ke Mbak Novi. Kalau Anda sebagai anggota, apakah Anda merasa bahwa betul seperti yang dikatakan oleh Pak Andreas bahwa ketika sudah ikut di komunitas ini lalu Anda dapat menjadi pribadi yang lebih terbuka mungkin terhadap perbedaan yang ada? Iya, soalnya kami dalam komunitas itu sendiri kami
bisa seperti mengklarifikasi. Jadi apa yang prasangka satu sama lain itu punya, kita bisa mengklarifikasinya langsung pada pertemuan regional. Kasih contoh dong Mbak, biasanya prasangka yang muncul tuh kayak apa sih? Prasangka yang muncul itu seperti kalau biasanya dalam agama itu sendiri kan, kalau dalam Kristen itu sendiri seperti Trinitas. Kalau dalam itu dibicarakan juga? Dibicarakan juga. Oh baik. Terus habis itu kalau mungkin dalam yang orang Nasrani sendiri itu nanti ada menanyakan tentang pernah itu tentang, aduh saya agak lupa tentang ada ya. Jadi waktu dialog interfaith itu sendiri. Dan siapa yang menengahi? Karena kalau kita berbicara hal yang berbeda kan, pasti nanti akan berdiri di persepsinya masing-masing. Siapa yang menengahi dan mencari jalan ke luar? Waktu dialog itu nanti ada fasilitatornya juga, ada yang lebih menengahi. Fasilitator. Gitu. Baik, saya ke Mas Ahmad. Ya. Biasanya trik apa sih yang Anda pakai ketika sebuah persepsi sudah saling mengkerucut ke pihaknya masing-masing begitu? Apa trik yang Anda pakai untuk bisa meleburkan lagi? Kalau untuk meleburkan sendiri sebenarnya mungkin kita mungkin berbaur tapi mungkin tidak kemudian melebur. Setelah kita sebenarnya dialognya tentu akan dibangun oleh dialog yang jujur dan terbuka, itu yang selalu kita kampanyekan, dan dialog itu punya banyak tahap, dan salah satunya kita juga melakukan dialog misalnya teologis, itu yang kemudian kita bahas satu sama lain untuk orang Islam itu mengerti Trinitas dan kemudian orang Kristen itu pun kemudian mengerti beberapa terminologi tentang Islam. Baik, belajar bersama-sama, iya. Gitu ya. Baik, sudah ada penelpon, kita angkat dulu. Halo, selamat sore, bincang hari ini. Selamat sore. Iya, dengan Bapak siapa, di mana Bapak? Dengan Pak Dirjo di Prambanan. Bapak? Dirjo. Pak Dirjo di Prambanan. Baik, monggo Pak. Iya. Kami mengajukan sebuah konsep toleransi karena kehidupan kita ini di Jawa. Saya akan memanfaatkan budaya Jawa sebagai wacana toleransi. Di dalam budaya Jawa itu ada huruf Jawa, yang itu sebenarnya merupakan suatu lambang-lambang petunjuk kehidupan. Misalnya baris pertama, Bono Coroko, itu adalah perintah hati nurani, cipta rasa karsa. Jadi budaya kita, kehidupan kita harus berdasarkan nurani yang benar, sehingga dia akan memberi petunjuk pada hati, dan perbuatan kita tidak mungkin akan melanggar perintah Tuhan. Baik. Kemudian yang baris ketiga katakan Podo Joyonyo, itu pikir dunia jaya yang nyata. Baik. Jadi Tuhan menciptakan alam semesta tidak hanya untuk kelompok tertentu saja, tapi mestinya bisa jaya yang nyata untuk seluruh umat, bahkan mungkin makhluk-makhluk yang lain. Jadi secara budaya Jawa, kebetulan ini lokasi kita ini ada di Jawa, ini mungkin bisa digali nilai-nilainya, sehingga nanti toleransi hidup ini menjadi lebih baik di kemudian hari. Baik. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dirjo di Prambanan. Baik, kalau yang ini saya ke Pak Andreas. Bapak, karena tadi dikatakan bahwa ini sudah ada di 8 regional dan nilai ini adalah nilai yang diambil dari sebuah komunitas tadi di Bandung. Tetapi apakah ada semacam serapan dari local wisdom ketika nilai-nilai ini diterapkan di sebuah tempat? Tentunya pasti kita harus melihat pada konteks di tiap-tiap tempat ya. Kalau hidup di tanah Jawa atau di komunitas Jawa, tentu kita juga melihat bahwa di Jawa pun ada nilai-nilai perdamaian yang bisa kita serap juga. Tapi yang 12 nilai tadi sebenarnya 12 nilai yang universal dan yang juga bisa diterima di lintas agama, demikian. Artinya memang di dalam penyampaian dan aplikasinya memang memakai local wisdom setempat. Iya. Tentu kita akan memperhatikan konteks di mana kita berada. Baik, mungkin saya ke Pak Mas Ahmad mungkin. Mas bisa kasih contoh ketika Anda menjadi seorang fasilitator, apa local wisdom di tanah Jawa, katakanlah yang sering Anda pakai untuk bekal Anda menjadi seorang fasilitator? Sebagai fasilitator di tanah Jawa, kebetulan saya aslinya bukan orang Jawa, dan beberapa cuman yang saya sering dengar ya salah satunya tadi itu Bono Coroko, dan saya hanya mengetahui saja dan belum sempat ngobrol. Cuma
Kalau berbicara soal Jawa, kebetulan saya kuliah di UIN dan di Masjid UIN itu ada kata-katanya Sunan Kalijaga di sana. Saya lupa bahasa Jawanya apa, tapi di situ mengatakan bahwa ketika kita mungkin mengikuti alur sungai, tapi kita tidak terbawa arus. Saya lupa bahasa Jawanya apa, saya cuma mengambil filosofi yang itu sebagai seorang Muslim, dan ketika berdialog tentu kita tidak perlu menjadi Kristen misalnya, tapi kita masih tetap pada kedirian kita. Baik. Iya. Jujur. Baik Mas, nanti kita akan berbicara lagi ya di segmen yang keempat, dan kita harus break. Kami akan kembali sesaat lagi. Kembali Anda bersama dengan kami dalam bincang hari ini, dan ini adalah sesi akhir, tapi kami masih tetap mengundang Anda jika Anda ingin berpartisipasi. Anda yang di Yogyakarta bisa di 451666, atau yang di luar Yogyakarta silahkan Anda bisa di 0274 451 777. Masih dengan narasumber saya yang muda-muda dan memiliki konsep yang luar biasa. Baik, saya sekarang ke Mbak Novi dulu. Mbak Novi, ketika Anda masuk kan gini, orang kita itu kan biasanya resisten terhadap segala sesuatu yang berbeda. Itu sudah, saya pikir itu sudah jamak. Ketika Anda bergabung di dalam komunitas ini, tidakkah ada semacam warning atau teguran dari orang-orang terdekat Anda mungkin? Sebenarnya itu ada. Bukan dari komunitas, dari semacam kayak teman dekat sendiri. Habis itu sebenarnya waktu itu tahu, kamu ikut komunitas ini ya, yang ada shalom-shalomnya itu. Sebenarnya itu kan nggak boleh ikut, bukannya itu nggak boleh ya di itu. Terus oh iya, tapi kan kami di sini nggak mengacu tentang teologinya, jadi nggak mencampur satu sama lain yang sudah dikatakan. Tapi semangat mengelola perbedaannya, begitu. Baik, sudah ada penelpon, kita angkat dulu. Halo, selamat sore, bincang hari ini. Injek dengan Bapak siapa, di mana Bapak? Darmadi, Klaten. Monggo Pak. Jadi begini, topik ini menarik, meskipun menurut saya sudah terlambat. Bukan hanya suatu itu dibicarakan, tapi untuk dirasakan dan dilaksanakan. Mari kita orjai dari kata-kata judul itu kan sudah kelihatan, ya kan? Hidup bersama karena ada anak muda. Karena menurut saya sekarang pengaruh TV, pengaruh kampanye pada anak-anak muda itu mengganggu sekali kehidupan bersama. Jadi misalnya seperti yang disebutkan mbaknya tadi kan, salum-salum, hal semacam itu tidak boleh terjadi. Mari kita orjai juga hidup bersama. Makna dari hidup bersama itu berarti kita sederajat. Tidak boleh yang boleh merasa lebih dari yang lain. Di situ ada komunikasi yang value, ada nilai komunikasi yang jujur. Jadi kalau kita berhubungan dengan sesama itu dalam rangka hablum minannas. Ya. Hablum minallah itu adalah kita membawa value nilai kebaikan kita, kebenaran kita. Itu bukan bahasa agama, tapi bahasa sosial. Nah, jadi ini harus dipahami betul. Anak-anak muda ini sering juga dipengaruhi dari guru, sudah sektarian, dari perkampungan, kampung Islam, ya, ini warga hanya umat Islam. Itu menurut saya itu di mana nilai Pancasila? Yang dianut itu di mana nilainya? Itu kan tidak bisa diterima dengan akal sehat kita sebagai bangsa yang dalam kerangka kasih dan sebagai nilai-nilai Pancasila yang harus dipegang sebagai dasar kita dalam rangka komunikasi sosial, baik hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ya, itu juga terjadi pada guru-guru, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh politik mempengaruhi image kita sebagai generasi muda. Demikian, ini untuk direnungkan betul-betul dan dilaksanakan melalui daerah istimewa Yogyakarta. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Darmadi di Klaten. Baik, saya minta Pak Andreas untuk menanggapi Pak Darmadi. Betul juga kalau dikatakan mungkin sedikit terlambat ya kan. Tetapi ya lebih baik terlambat daripada tidak melakukan apa-apa. Karena memang sampai hari ini di dalam pengalaman kami, baik di Indonesia maupun di luar negeri, dialog-dialog di kalangan anak muda ini sangat sedikit sekali, hampir tidak ada. Contohnya ketika kami kemarin awal Februari ke Kuala Lumpur dan ke Singapura, ya,
itu bagi mereka juga baru pertama kali mereka mengalami dialog seperti itu. Oh ya? Iya, padahal juga mereka ya mungkin sehari-hari hidup di dalam komunitas yang beragam, tetapi tidak pernah ada dialog yang terjadi begitu. Tapi juga sama di Indonesia, kita pun di kampus mungkin juga hidup bersama dengan yang beragam, tetapi kalau punya prasangka negatif, tetap negatif saja karena tidak ada dialog yang terjadi di sana. Jadi kami lebih baik memulai walaupun sedikit terlambat, dan kami berharap bisa makin cepat, makin banyak generasi muda yang edukasi untuk hal ini makin menyebar, dan kita punya harapan, punya optimisme masa depan Indonesia yang lebih baik lagi. Baik. Saya sekarang ke Mas Ahmad Salahuddin. Kalau tadi menanggapi bahwa memang gerakan ini sedikit telat, lalu Anda berkomentar apa? Saya sepakat dengan Pak Andreas tadi yang mengatakan bahwa mungkin agak sedikit lebih bagus mungkin ketika telat daripada mungkin tidak melakukan sama sekali. Ya walaupun mungkin sudah terlanjur basah, tapi mungkin masih sempat bisa kita keringkan mungkin. Apa sih forecasting Anda 10-20 tahun ke depan ketika gerakan ini tidak ada? Tidak ada. Sebenarnya saya lebih senang menyebut komunitas ini sebagai sebuah gerakan. Saya mengandaikan bahwa kita terus membelah, dan artinya ketika kita membuat gerakan ya tidak sekedar berkumpul dan mengkomunal dan tidak keluar kemana-mana, tapi ya kita termasuk ke luar negeri kemarin untuk membelah di bagian sana. Jadi multiplikasi sel gitu ya? Iya. Membelah di dalam gitu ya? Kita terus membelah gerakan. Baik. Ya. Kalau untuk soal bukan, kalau kita memotret bangsa ini pada hari ini gitu kan, lalu Anda sebagai seorang fasilitator, apa estimasi Anda 10-20 tahun ke depan seandainya anak-anak muda tidak diedukasi oleh gerakan World Peace ini? Saya pikir untuk kalangan anak muda sendiri, karena saya juga masih di kampus, dan jika mungkin tidak ada, saya mungkin bisa melihat potret hari ini yang seperti di Timur Tengah mungkin yang tidak ada karu-karuan, dan saya pikir Indonesia khususnya mungkin Yogyakarta yang sudah sangat beragam dan mungkin sudah mengenal keberagaman, dan kita juga punya local wisdom. Saya pikir Indonesia menangnya di situ, kita punya banyak. Dan jangan sampai itu hilang. Iya. Kan begitu ya, keberagaman itu jangan sampai hilang kan begitu ya Mas ya. Baik, kita sudah sampai di akhir acara. Kalau kita berbicara tentang anak muda, tentang toleransi, itu topik yang tidak pernah habis memang. Tapi kita sudah sampai di sesi akhir, dan saya harus minta closing statement dari narasumber saya. Saya akan mulai dari Mbak Novita, anggota dari Young Interfaith Peacemaker Community. Silakan Mbak. Menurut saya, just break the wall. So, jadi nanti akan kenalilah perbedaan itu. Dengan mengenali perbedaan itu, kita akan saling mengenal satu sama lain. Terima kasih. Baik, iya. Sekarang saya minta dari Mas Ahmad Salahuddin, fasilitator dari Young Interfaith Peacemaker Community. Iya, terima kasih Mbak. Soal anak muda sendiri, karena mahasiswa sebagai agen perubahan di masyarakat, saya pikir bahwa tidak berhenti pada dia sebagai agen perubahan atau agen kontrol sosial, dia juga sebagai agen perdamaian. Selain daripada mungkin penjaga lingkungan sosial, dia harus kira-kira meminimalisir konflik yang terjadi, atau setidaknya dia tidak usah membuat keributan atau tidak usah memperkeruh suasana yang kira-kira adem ayem tiba-tiba malah tidak menjadi pemecah masalah, dia menjadi biang kerok misalnya. Saya pikir disitulah yang perlu kita lakukan sebagai anak muda. Baik, iya. Terima kasih Mas Ahmad Salahuddin. Lalu saya ke Pak Andreas Jonathan, founder dari Young Interfaith Peacemaker Community. Silakan Pak Andreas. Ya, bahwa perbedaan kita akui itu sebagai ciptaan Tuhan sendiri. Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda, dan disitulah kesempatan kita sebagai makhluk yang mengenal Tuhan atau yang beragama itu menunjukkan ya bahwa kita satu karena kita adalah ciptaan dari satu Tuhan yang sama, maka kita bisa hidup bersama. Kita tunjukkan bahwa ajaran agama kita itu mengajarkan sesuatu yang baik, kita bisa menghargai, kita bisa mengasihi. Kita bisa memilih antara memisahkan diri atau merangkul. Tapi ya saya mengajak kita semua generasi muda merangkul. Perbedaan ini harus kita rangkul menjadi satu kesatuan yang kuat, yang harmonis, khususnya bagi masyarakat kita di Indonesia.
Baik, terima kasih Pak Andreas, Mbak Novi, Mas Solahuddin. Semoga gerakan ini menjadi gerakan yang besar, dapat menjadi sebuah gerakan nasional mungkin, bahwa memang bangsa kita ini adalah bangsa yang berbeda-beda. Poinnya adalah bukan bagaimana kita mencari kesalahan dari setiap perbedaan, tetapi mencari kesamaan dan menjadikan ini sebuah kekuatan. Gitu. Baik, ya, dan perbedaan memang seharusnya tidak disikapi sebagai sebuah ancaman, tetapi sebagai sebuah kekuatan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dan seperti kata semboyan Bhinneka Tunggal Ika, bahwa negara kita ini memang berbeda-beda, tetapi kita adalah satu kesatuan sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, saya Maya Sila mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan salam Indonesia.